Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan-rekan Infomedia yang saya banggakan. Saat ini kita bersama-sama akan menghadapi survei pengukuran akhlak Culture Health Index atau survei ACI. Pengukuran ACI ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai akhlak hidup sebagai sebuah core values yang diyakini dan diimplementasikan di suatu perusahaan. Di Infomedia, saya yakin sekali bahwa dalam aktivitas kerja sehari-hari, kita sudah menerapkan nilai-nilai akhlak baik sebagai individu maupun sebagai korporasi. Di antara buktinya, bisa bersama-sama kita lihat misalnya dari kinerja bisnis yang terus membaik yang merupakan bagian dari nilai kompeten. Kita juga banyak mendapatkan penghargaan di bidang inovasi yang ini merupakan bagian dari nilai adaptif, dan contoh lainnya juga di mana Infomedia mendapatkan NPS (Net Promoter Score) yang terus meningkat sebagai wujud perilaku amanah untuk memenuhi ekspektasi ataupun harapan pelanggan kita. Oleh karenanya, dalam momen survei atau pengukuran ACI yang akan kita sama-sama ikuti, mari kita sama-sama tunjukkan ke lingkungan Telkom Group dan juga seluruh BUMN bahwa Infomedia merupakan perusahaan yang telah mengimplementasikan nilai akhlak sebagai core value dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Mari kita kawal dan sukseskan survei ACI ini, berikan nilai terbaik dan tunjukkan kebanggaan kita sebagai insan Infomedia. Infomedia harus hebat, nggak nyerah, ayo berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya. Kembali lagi bersama Departemen Talent Management and Culture. Bersama saya Adi. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait program ACI Survey, yaitu program pengukuran akhlak Culture Health Index. Nah, sebetulnya ACI Survey itu apa sih? Jadi ACI Survey itu adalah program pengukuran nilai-nilai akhlak yang telah hidup di suatu perusahaan itu sejauh mana, gitu ya. Nah, dalam survei tersebut dapat mengukur nilai-nilai perilaku turunan dari akhlak yang memang hidup dan telah dipraktekkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Nah, bagaimana sih pengukurannya? Pengukurannya itu dilakukan melalui survei, gitu ya. Kemudian nanti tiap peserta atau tiap responden itu akan diminta memilih 10 perilaku dari list perilaku yang telah disediakan dalam list survei tersebut. Nah, kemudian masing-masing peserta atau responden mengisi, dan kemudian nanti hasilnya akan menjadi suatu analisa nilai perilaku akhlak yang telah hidup di satu perusahaan tersebut. Nah, kapan sih surveinya? Diperkirakan di week 3 November bulan ini. Kemudian pesertanya siapa? Pesertanya itu adalah responden terpilih yang memang ditentukan secara random dari Telkom. Jadi bisa jadi seluruh karyawan, bisa jadi nggak seluruhnya gitu ya. Tapi merupakan peserta-peserta yang telah dipilih secara random. Nanti kita lihat saja gitu ya. Siapa saja yang akan menjadi peserta. Nah, jika itu kita, maka kita perlu mempersiapkan diri. Nah, sebetulnya apa sih objektif dari ACI Survey ini? Yang pertama sebetulnya ingin untuk mengetahui indeks kesehatan budaya organisasi yang ada di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, ingin mengetahui sejauh mana sih nilai implementasi nilai-nilai budaya tersebut dalam organisasi pada budaya saat ini. Yang ketiga, ingin juga mengetahui harapan karyawan terhadap budaya saat ini. Yang keempat, supaya dapat mengetahui area perbaikan dalam organisasi, gitu ya. Yang kelima, yang terakhir, dapat mengetahui tingkat keselarasan antara nilai personal maupun nilai yang dianut oleh perusahaan. Nah, kemudian dari jawaban-jawaban responden nanti akan masuk ke dalam 6 area analisis, gitu ya. Yang pertama, secara keseluruhan totalnya, gitu ya. Yang pertama,
total corporate culture health index. Nah, ini merupakan total nilai dari keseluruhan dari 5 area yang ada di sini. Yang pertama, positive energy index, kemudian ada values internalization index, kemudian ada balance index, kemudian ada personal organization alignment index, dan yang terakhir organization current desired alignment index. Nah, dari kelima area ini totalnya masuk ke dalam total corporate culture health index. Jadi jawaban-jawaban responden, ya jawaban-jawaban kita sebagai responden akan masuk ke dalam area-area ini. Nah, kemudian kategori penilaian seperti apa sih? Simple, cuma 4 gitu ya. Yang paling tinggi yaitu sangat baik, gitu ya. Sangat baik ini manakala seluruh nilai atau program-program budaya gitu ya, atau intervensi-intervensi budaya yang dilakukan oleh perusahaan itu tepat sasaran gitu ya, sesuai dengan indikator, kemudian implementasinya ya, dilakukan secara terintegrasi dan kemudian sudah secara kontinu dilaksanakan. Kemudian baik ya, kemudian yang selanjutnya nilai budaya tersebut memerlukan pembenahan, dan yang terakhir kategori penilaiannya adalah nilai budaya satu perusahaan bisa jadi masih sangat memerlukan pembenahan. Kita lihat selanjutnya. Nah, jenis pertanyaannya gitu ya. Jadi nanti jenis pertanyaan yang ada dalam ACI survei gitu ya, yaitu akan masuk dalam 4 kategori ini. Yang pertama, demografi gitu ya. Ini seperti biasa responden akan diminta untuk menyampaikan jenis kelamin, kemudian usianya berapa gitu ya, terus kemudian lama bekerja, dan seterusnya. Ini untuk melihat atau meng-capture demografi dari responden tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai dan perilaku diri. Jadi nanti kita sebagai responden akan diminta memilih 10 nilai yang paling menggambarkan diri kita gitu. Bukan yang kita anggap penting, namun yang paling mendekati atau paling menggambarkan diri kita. Nah, kemudian selanjutnya yang akan diminta yaitu adalah nilai dan perilaku organisasi saat ini. Jadi nanti kita akan diminta untuk memilih 10 nilai yang menurut kita, oh ini sudah hidup nih di perusahaan kita gitu ya, 10 nilai tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan diminta untuk memilih 10 nilai perilaku yang kita harapkan itu konsisten muncul di perusahaan kita. Selanjutnya, nah ini contoh pengisian surveinya nih. Nanti kurang lebih seperti ini bentuk surveinya gitu ya. Ini contoh kategori personal value, gitu ya, kategori nilai pribadi. Jadi kita akan diminta memilih 10 nilai perilaku yang paling mencerminkan diri kita. Kurang lebih seperti ini, nanti akan ada pertanyaannya, cukup simpel pertanyaannya, kemudian akan diberikan list perilaku-perilaku yang ada, nanti kita diminta untuk memilih 10 yang paling relevan atau paling menggambarkan tentang diri kita. Dan seterusnya nanti, kalau kategori tentang perusahaan, maka kita akan diminta untuk memilih 10 nilai yang paling menggambarkan tentang perusahaan kita, dan seterusnya. Selanjutnya, nah sebetulnya, sebelum masuk ke dalam mengisi survei tersebut, maka kita sebetulnya perlu tahu nih sejauh mana sih akhlak ini telah diimplementasikan di perusahaan kita. Gitu. Jangan-jangan sudah diimplementasikan, jangan-jangan kita sudah berakhlak nih, atau jangan-jangan menurut kita belum. Tapi sebetulnya seperti apa sih? Nah, secara umum akhlak itu sudah sama-sama kita ketahui ya, itu terdiri dari amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, secara khusus kita ingin melihat nih, sebetulnya nilai-nilai tadi, nilai amanah, nilai kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu sudah sejauh mana sih hidup di perusahaan kita atau kita praktekkan gitu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, berikut turunan perilaku dari amanah gitu ya. Jadi nanti di antara list perilaku-perilaku yang ada dalam pertanyaan di dalam survei ACI, itu diantaranya memang masuk turunan-turunan perilaku yang ada dalam kategori-kategori nilai-nilai akhlak. Contoh turunan perilaku dalam
kategori amanah gitu ya. Dalam core value amanah yaitu yang pertama memenuhi janji dan komitmen, kemudian bertanggung jawab, kemudian dapat diandalkan, jujur dan beretika. Nah, turunan perilaku ini yang kita akan temui nanti gitu ya. Walaupun ini nanti secara random diacak gitu ya. Bisa jadi jujurnya itu ada di sebelah kiri, nanti kemudian dapat diandalkan di sebelah kanan bawah dan sebagainya. Itu akan nanti akan diacak. Namun ketika kita memilih ini, maka ini akan masuk dalam kategori perilaku amanah. Tuh. Nah, sekarang kita ingin lihat nih, sudah sejauh mana amanah ini ya beserta turunan perilaku ini hidup di Infomedia. Selanjutnya, memenuhi janji dan komitmen. Sebetulnya gitu ya, nilai-nilai ini sudah muncul nih di kita sejak lama gitu ya. Namun mungkin dulu kita belum terbiasa dengan istilah-istilah yang sekarang digunakan dalam core values akhlak gitu ya. Nah, salah satu nilai yang ada di dalam amanah yaitu memenuhi janji dan komitmen. Seperti apa bentuk implementasi di perusahaan? Yaitu kita biasa nih ada proses UAT gitu ya. UAT ke delivery ke pelanggan gitu. Ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan janji kita sekaligus komitmen kita dalam mendeliver services atau solusi ke pelanggan gitu ya. Setelah sebelumnya sudah diperjanjikan dalam dokumen-dokumen bisnis, kemudian nah ini bentuk dalam pemenuhan janji tersebut gitu ya. Jadi sama-sama kita cek nih gitu ya antara kita dengan pelanggan, oke, kita sudah membuat satu solusi, kita sudah membuat satu produk atau project gitu ya. Ini silakan customer bisa melihat sama-sama gitu ya. Kemudian nanti jika ada masukan kita perbaiki dan selanjutnya kita bisa go live. Nah, ini dalam rangka memenuhi janji dan komitmen. Selanjutnya bertanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab ini juga ternyata secara korporasi perusahaan kita sudah mengimplementasikan yaitu. Nah, di sini bertanggung jawab itu masuk dalam kategori proses pengambilan keputusan gitu ya, dan bertindak secara objektif berbasis data yang mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perbaikan. Nah, nilai-nilai bertanggung jawab ini gitu ya dalam rangka pengambilan keputusan ya, yang berbasis data sudah kita implementasikan gitu ya. Nah, diantaranya gitu kan, kita selalu mengukur net promoter score secara periodically gitu ya, secara periodik. Nah, nilai ini digunakan untuk dalam rangka improvement produk atau improvement solusi kita ke pelanggan. Nah, itu masuk dalam kategori pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian branding omnics. Nah, ini juga berdasarkan survei gitu ya, atau data-data yang kita dapatkan dari pelanggan. Sebetulnya pelanggan itu ingin produknya seperti apa sih, gitu ya? Oh, ternyata ingin produk dengan fitur tertentu. Nah, itu kita wujudkan dalam produk Omnix. Kemudian selanjutnya juga dalam proses review project, gitu ya. Kita punya platform yang namanya GPL. Nah, di situ full akan data tuh, data history dan sebagainya, sehingga kita bisa menganalisa dan kita bisa menjadikan itu sebagai benchmark pada saat project kita berdeliver project selanjutnya ke pelanggan yang lain. Selanjutnya, dapat diandalkan, jujur, dan beretika. Nah, bertindak jujur ini salah satunya kemudian bisa bertindak jujur, berpegang teguh kepada nilai, kemudian serta dapat diandalkan. Salah satu bentuknya adalah implementasi IT security management. Nah, mulai dari awareness, kemudian implementasinya dalam beberapa project yang kita deliver ke pelanggan, gitu ya. Karena ini bentuk salah satu amanah yang perlu dijaga, yaitu data-data pelanggan, gitu ya. Sehingga kita perlu menerapkan IT security management agar data-data pelanggan itu bisa tetap aman, sehingga kita tetap dapat diandalkan oleh pelanggan dalam memegang amanah data tersebut. Selanjutnya, kompeten. Kompeten ini punya turunan perilaku, terus belajar,
profesionalisme, menjaga kualitas, menjadi yang terbaik, dan berbagi pengetahuan. Kita lihat perilaku kompeten apa yang sudah hidup di Infomedia. Nah, yang pertama terus belajar, gitu ya. Terus belajar ini secara korporasi, perusahaan, gitu ya, Infomedia sudah mengimplementasikan nilai tersebut, yaitu dengan adanya program online learning secara berkala, gitu ya. Kemudian baik menggunakan platform Telkom Group maupun platform internal kita sendiri, yaitu LMS Dilan. Nah, kemudian nilai yang selanjutnya adalah profesionalisme dan menjadi yang terbaik. Nah, ini sudah kita buktikan, gitu ya, dengan banyaknya kita mendapatkan penghargaan-penghargaan, diantaranya, gitu ya, the best customer service, kemudian penghargaan lainnya dari lembaga-lembaga yang kompeten. Ini menjadi salah satu bukti bahwasanya perilaku menjadi yang terbaik senantiasa berusaha kita munculkan atau kita laksanakan. Kemudian bukti dari profesionalisme juga diantaranya kita mendapatkan kunjungan dari customer kita, gitu ya, baik pemerintahan maupun customer-customer kita yang lain, gitu ya, dan mereka mengakui gitu bahwasanya Infomedia profesional dalam mendeliver servicesnya kepada pelanggan. Selanjutnya, berbagi pengetahuan. Nah, nilai ini yang sering kali kita jumpai, gitu ya, akhir-akhir ini, gitu kan. Nilai ini memang secara rutin, gitu ya, sudah hidup, gitu ya, baik di tataran unit terkecil, departemen, gitu, divisi maupun secara korporasi. Kita sudah nggak asing lagi nih dengan nilai berbagi pengetahuan, atau kita sering nyebutnya sharing session atau knowledge sharing. Nah, kita punya program namanya Talk Value, mulai dari mini Talk Value sampai dengan Leader Talk Value. Ini masuk dalam kategori berbagi pengetahuan. Dan kita juga mempunyai program Infomedia Mengajar. Jadi selain berbagi pengetahuan ke sesama pekerja, kita juga berbagi pengetahuan kepada dunia pendidikan. Selanjutnya, menjaga kualitas. Nah, menjaga kualitas ini senantiasa kita lakukan dengan program-program pengembangan, gitu ya, program-program pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya saat ini sedang hits-hitsnya, gitu ya, training consultative selling, gitu ya, di teman-teman AM dan sales, gitu ya. Dan kemudian berbagai sertifikasi lainnya yang kita lakukan di tahun ini, dan cukup banyak sertifikasi yang kita lakukan di tahun ini. Nah, itu dalam rangka menjaga kualitas Infomedia dalam mendeliver servicesnya kepada pelanggan. Selanjutnya, harmonis. Harmonis itu mempunyai turunan perilaku, merangkul keragaman, saling menghargai, peduli, saling membantu, dan bersikap positif. Yuk kita lihat seperti apa sih implementasi di Infomedia. Nah, yang pertama, merangkul keragaman, peduli, dan saling menghargai. Ini pun sudah kita jumpai dalam program-program yang dilakukan oleh Infomedia. Yang pertama, kita punya program yang diantaranya Siaga Raffi, gitu, atau Siaga Naru atau Nataru. Nah, itu semua masuk dalam kategori merangkul keragaman, gitu ya. Nah, kemudian peduli. Kita juga melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kali ini sentra vaksin bagi masyarakat, gitu ya. Karena memang saat ini kita masih menghadapi pandemi, nah, bukti peduli kita kepada sama yaitu kita memberikan sentra vaksin bagi masyarakat. Selanjutnya, saling membantu dan bersifat positif. Nah, saling membantu dan bersifat positif ini juga sudah muncul, gitu ya. Tidak hanya secara korporasi, namun juga secara individual maupun secara kelompok di pekerja. Nah, salah satu contohnya ini bukan program perusahaan, gitu ya, ini tapi program rekan-rekan serikat, gitu ya. Rekan-rekan serikat yang mana mereka merupakan perwakilan dari pekerja. Nah, mereka punya program spin berbagi. Nah, ini masuk dalam kategori saling membantu. Jadi tidak hanya secara perusahaan maupun secara pekerja dan organisasi pekerja pun, gitu ya, mengimplementasikan nilai-nilai akhlak, gitu ya. Dalam hal ini mengimplementasikan nilai saling membantu. Nah, yang kemudian yang bersifat positif, kita punya ajakan untuk setiap kita masuk kerja, gitu ya, selalu ada ajakan tuh, gitu ya, silakan berdoa, gitu ya, kemudian ada apa namanya himne perusahaan, gitu ya, dan kemudian jika di beberapa lain ada juga doa bersama sebelum bekerja. Ini merupakan
contoh-contoh perilaku bersifat positif yang sudah hidup di Infomedia. Selanjutnya, loyal. Nah, dalam loyal ini mempunyai turunan perilaku, yaitu yang pertama menjaga nama baik, cinta tanah air, berdedikasi, berkontribusi, kemudian patuh terhadap aturan perusahaan. Seperti apa sih implementasi realnya di perusahaan? Yang pertama, menjaga nama baik dan cinta tanah air. Kita sudah sering kali loh, gitu ya, pada saat ada event-event hari besar nasional, kita pasti ikut ambil bagian situ. Baik kita ikut di upacara maupun kita membuat event khusus dalam hari besar nasional tersebut, gitu ya. Contohnya kemarin 17-an, gitu ya, kita membuat berbagai program dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan program-program yang memang dapat menumbuhkan minat gitu ya dan kolaborasi di antara para pekerja. Selanjutnya, berdedikasi dan kontribusi. Kalau soal dedikasi nggak usah ditanya gitu ya. Pekerja Infomedia itu sudah luar biasa, kerjanya itu bahkan jika memang dibutuhkan di luar jam kerja ada kebutuhan pekerjaan atau ada kebutuhan dinas seperti itu, maka nggak pikir panjang tuh, langsung ambil bagian gitu ya. Mau itu kadang-kadang di hari libur gitu ya, ataupun di luar jam kerja gitu ya. Kalau memang itu dibutuhkan gitu, apalagi ini sifatnya urgent, maka sudah nggak perlu pikir panjang, pekerja Infomedia turun ambil bagian. Kemudian kita juga selalu berupaya untuk mengoptimalisasi services kita kepada pelanggan dengan berbagai upaya. Nah, itu bagian dari nilai berdedikasi dan berkontribusi yang sudah hidup dalam keseharian pekerja di Infomedia. Selanjutnya, patuh terhadap aturan perusahaan. Nah, ini tentu banyak gitu ya. Contoh-contoh kita sebagai pekerja yang patuh terhadap aturan-aturan yang ada di perusahaan, namun diantaranya yang paling terlihat yaitu adalah disiplin presensi gitu ya, baik melalui diario maupun melalui Jasmine. Ini setiap pagi pun kita lakukan sebagai pekerja. Kemudian implementasi FWA dan penerapan OKR itu juga masuk dalam kategori patuh terhadap aturan perusahaan gitu ya. Jadi jam kerja mekanisme bekerja diatur gitu ya supaya tetap dapat produktif dan tetap menjaga protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian OKR gitu ya agar supaya target-target kita itu bisa terukur dan lebih produktif dan dalam mencapai target tersebut. Nah, itu merupakan beberapa contoh patuh terhadap aturan perusahaan dan saya yakin masih banyak lagi contoh-contoh patuh terhadap aturan perusahaan yang telah kita semua lakukan. Selanjutnya, adaptif. Adaptif ini punya 5 turunan perilaku. Yang pertama sigap dan tangkas, kemudian kesiapan menghadapi perubahan, terbuka terhadap hal baru, perbaikan yang berkelanjutan, dan proaktif. Kita coba cek apa saja implementasi real yang ada di perusahaan. Yang pertama, sigap dan tangkas, siap menghadapi perubahan dan terbuka terhadap hal baru. Ini contoh nyata program-program inovasi yang telah kita lakukan. Ya. Kita membuat program inovasi dalam rangka mempersiapkan menghadapi perubahan dan terbuka terhadap hal baru. Jadi perusahaan membuka seluas-luasnya kepada pekerja untuk bisa memberikan ide inovasinya, gitu kan? Dan diharapkan ide-ide tersebut bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi tantangan bisnis yang sama-sama kita tidak ketahui ke depannya seperti apa. Kemudian implementasi lainnya adalah Mimin. Ya, Mimin adalah salah satu contoh produk yang lahir dari proses inovasi tersebut. Selanjutnya, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, perbaikan yang berkelanjutan ini kita terapkan, gitu ya. Jadi continuous improvement ini kita terapkan baik level terkecil, ya, maupun level korporasi. Nah, contohnya di level korporasi adalah saat ini kita sedang implementasi automation RPA loh, gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu proses perbaikan yang berkelanjutan, gitu ya.
dari kategori operational excellence gitu, atau service excellence yang kita deliver kepada pelanggan. Setelah sebelumnya mungkin people base atau employee base, kemudian dilanjutkan untuk program-program yang untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang repetitif gitu ya, itu diotomasi menggunakan RPA sehingga minim sekali kesalahan atau bahkan tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, itu masuk dalam kategori perbaikan yang berkelanjutan yang diimplementasikan oleh perusahaan. Kemudian GPL revamp gitu ya. Nah, GPL revamp ini menjadi salah satu contoh gitu ya, perilaku perbaikan yang berkelanjutan gitu ya. Setelah sebelumnya ada beberapa cycle GPL gitu ya yang telah di develop dan diimplement. Nah, saat ini masuk dalam kategori cycle yang baru gitu dari GPL ini. Selanjutnya proaktif gitu ya. Jadi Infomedia itu sangat proaktif dengan cara seperti apa proaktifnya, langsung meminta feedback dari customer. Jadi nggak menunggu komplain customer gitu ya, tapi punya program-program rutin mengundang customer ya, kemudian kita minta feedback dari mereka gitu kan, atau kemudian kita cari benchmark perusahaan lain, services seperti apa sih gitu ya kalau di dunia global. Oh, kita bisa offer nih services ini kepada pelanggan. Nah, itu salah satu bentuk dari sikap proaktif gitu yang telah diimplementasikan oleh perusahaan. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif punya 5 turunan perilaku, yaitu koordinasi lintas grup, bersikap adil, kerjasama, melibatkan pihak terkait, dan membina relasi dengan mitra. Seperti apa implementasi di perusahaan? Nah, yang pertama, koordinasi lintas grup. Ini sudah pasti jadi bagian keseharian kita yang nggak terpisahkan dari aktivitas kerja kita sehari-hari. Udah pasti. Tiap hari minimal kita ada satu meeting nih. Dan meeting itu lintas grup. Nah, ini masuk dalam kategori nilai yang sering kali kita lakukan gitu ya. Yang sudah hidup di karyawan. Selanjutnya kerjasama dan bersikap adil gitu ya. Nah, kita melakukan proses-proses kerjasama. Nah, laku kerjasama dan bersikap adil yang memang telah diimplementasikan oleh perusahaan, yaitu kita kerjasama gitu ya dengan pihak lain gitu ya, baik dengan customer maupun dengan berpartner dengan perusahaan lain, itu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Infomedia sehingga meningkatkan services kita kepada pelanggan. Selanjutnya, melibatkan pihak terkait dan membina relasi dengan mitra. Nah, dalam beberapa kesempatan kita libatkan tuh pihak terkait untuk bisa memberikan masukan kepada kita, gitu ya, untuk bisa memberikan insight, gitu ya, kepada Infomedia, sehingga Infomedia punya banyak knowledge serta opsi-opsi metode opsi-opsi services yang bisa kita deliver kepada pelanggan, gitu ya. Kemudian membina relasi dengan mitra sudah pasti, gitu ya. Kita punya kunjungan rutin, gitu ya, engagement visit atau customer visit, gitu ya, yang dilakukan oleh Infomedia, gitu, secara rutin. Nah, itu bagian dari kategori perilaku membina relasi dengan mitra. Nah, tadi kita sudah melihat, gitu ya, beberapa contoh-contoh nilai perilaku akhlak yang telah hidup di Infomedia yang telah ditunjukkan secara korporasi, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga punya contoh-contoh lainnya, gitu ya, baik secara korporasi maupun secara individu nih, gitu ya. Jangan-jangan, oh, saya udah menerapkan perilaku tersebut, gitu ya, perilaku yang akhlak, gitu kan. Tapi nggak tahu nih, oh ternyata itu bagian dari perilaku akhlak loh, gitu. Nah, oleh karena itu di sini tadi kita sudah sama-sama melihat, gitu ya, bahwasanya sebetulnya beberapa perilaku-perilaku akhlak tersebut sudah muncul kok di Infomedia sejak lama, gitu ya. Namun karena berbagai istilah yang baru saja, gitu ya, mungkin kita belum terbiasa, gitu, atau belum familiar, gitu, bahwasanya perilaku tersebut yang kita jalankan sehari-hari
ternyata itu masuk dalam kategori perilaku akhlak gitu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita terkait perilaku-perilaku akhlak, dan juga kita menjadi semakin tahu nih gitu ya, bahwasanya oh gitu kan, perusahaan kita Infomedia telah melaksanakan beberapa perilaku akhlak gitu ya, atau mungkin barangkali menurut kita ada beberapa yang sudah berjalan namun belum konsisten. Nah, itulah saatnya kita improve gitu ya, aktivitas-aktivitas bekerja kita gitu ya, aktivitas budaya kita, sehingga kedepannya budaya akhlak semakin membumi dan semakin terimplementasi dengan baik di Infomedia. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.